dari luar gitu ya, misalnya protein-protein tertentu gitu, vitamin. Nah itu harus kita supply dari luar gitu. Nah, walaupun misalnya unsur pembentuknya itu hanya berapa macam, CHONS gitu, tapi hasilnya itu bisa mungkin berjuta-juta ya. Coba kalian tahu, lemak itu apakah CHO juga? Karbohidrat CHO juga. Protein CHO ada N-nya gitu. Nitrogen ya, ada nitrogennya. Nah, seperti itu. Jadi ada yang dibutuhkan dalam ukuran yang sangat banyak, disebut makronutrien seperti protein, lemak, karbohidrat, air. Sedangkan mikronutrien itu namanya mikro, berarti sedikit, itu contohnya seperti mineral, vitamin ya. Nah, vitamin itu penting, dia kalau misalnya tidak bisa dibentuk oleh tubuh, dia harus dipasok dari luar. Dia seperti ini, misalnya kita makan makanan, setelah dicerna, itu kan harus diserap oleh usus ya, biar bisa ngalir ya di dalam tubuh, di dalam pembuluh darah kita. Nah, harus ada sesuatu yang mengikat si makanan itu supaya bisa diserap oleh usus, mempercepat penyerapan. Nah, itu fungsi dari salah satu jenis vitamin. Ya, jadi vitaminnya jadi seperti mobil dereknya itu, tarik dia masuk ke dalam usus gitu. Dia membantu penyerapan. Nah, itu fungsi vitamin. Jadi vitamin itu walaupun dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit, tapi dia sangat-sangat penting gitu. Kurang vitamin bisa macam-macam kita kena penyakit ya. Misalnya penyakit mata, rabun senja, itu apa tuh? Karena kekurangan vitamin A gitu ya. Besok usi berdarah, kekurangan vitamin C gitu, macam-macam lah. Jadi banyak manfaatnya. Nah, bahan kimia yang tadi ya tersusun menjadi 5 kategori utama: protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan air. Hasil analisis komponen makanan berdasarkan kategori ini disebut proximate analysis. Analisis proximat ya. Nah, itu dalam bentuk persen berat. Mungkin anak-anak kan pernah kan jajan gitu ya, atau makan apa, coba lihat di kemasannya itu biasanya dia ada tulis kandungannya ini gitu ya. Nah, itu analisa proximatnya. Lemaknya berapa banyak, unsaturated katanya, unsaturated fat katanya, saturated fat katanya, non kolesterol katanya, tak apa-apa, ada banyak dia tulis ya. Jadi itu namanya analisis proximat. Nah, analisis proximat itu ada basis kering ataupun basah. Nah, kalau misalnya yang kalian lihat kemasannya itu karbohidrat sekian persen, apa-apa sekian persen. Kalau nggak ada tulis air sekian, berarti dia adalah basis kering. Ya, jadi kalau ibu misalnya suruh anak-anak coba ini basis basah, bagaimana merubah dia menjadi basis kering? Kalau jadi basis kering jadi berapa? Ya, nah, ibu kasih contoh misalnya. Ibu punya whiteboard. Misalnya, karbohidrat 40%, lemak 25%, protein 25%, enggak. Sisanya air. Berarti air 10%. Nah, kalau ibu mau merubah dia menjadi basis kering macam mana? Basis kering berarti tidak ada airnya. Maka kita bisa merubah dia menjadi, ini sama dengan 40 bagi nggak ada air, 90. Inilah persentasenya yang baru, basis kering ya. Jadi ini 25/90. 25/90 jadi berapa?
0,228. Jadi terjadi kenaikan karena airnya dibuang. Ya, seperti itu kita hitung. Yang 40 tadi bagi 90 menjadi 0,44. Ya, jadi berubah kadarnya. Ya, yang tadinya ada air, terus kita buang airnya, maka naiklah kadarnya. Seperti ini ya. Jadi kalau suatu hari misalnya ujian Ibu minta rubah dulu yang basis basah kering ini menjadi basis kering menjadi basis basah ya. Seperti itu. Boleh? Udah ya? Oh, udah Ibu hapus. Nah, analisis proksimat itu dilakukan dengan cara apa? Ada gravimetri perbedaan berat. Nah, kita lihat dulu. Nah, untuk protein kita bisa melakukan dengan cara Kaldal. Ya, ini namanya Kaldal katanya. Kemudian ada lemak pakai Soklat. Ya, jadi kalau Kaldal itu caranya macam mana? Sampel pangan dihancurkan dengan asam sulfat. Jadi sampel kita misalnya 1 gram. Habis itu kita kasih asam sulfat pekat sekian cc. Terus kita panaskan, panggang dia sampai suhu 400-an sehingga makanan tadi, pangan tadi ya, yang tadi berupa senyawa apa gitu, yang protein misalnya, menjadi hancur dia. Tinggallah mineralnya dan lain-lain. Jadi nitrogennya dilepaskan. Protein itu kan senyawa organik yang mengandung nitrogen ya. Jadi nitrogen yang diambil. Nitrogen yang ada di sampel diambil, diukur berapa banyak nitrogennya. Itulah cara Kaldal. Sedangkan lemak itu pakai cara Soklat. Jadi semua lemak dari suatu sampel pangan diekstraksi dengan menggunakan pelarut. Ya, melakukan pelarut misalnya petroleum ether. Nah, kemudian setelah diekstraksi, kita pisahkan pelarutnya, maka kita bisalah hitung berapa banyak lemaknya. Ya, nah Ibu memberi contoh ini Kaldal. Ya, ini furnace-nya. Furnace-nya ini untuk memanggang sampai suhu 400-an. Sehingga sampelnya menjadi larutan nanti, bercampur dengan zat tadi. Habis itu didistilasi ini, steam distilasi ini. Ya, jadi ini harus dialirkan air. Airnya nanti dirubah di dalam sini jadi steam. Steamnya dimasukkan ke dalam tabung ini. Tabung di sini ini sampel ini dimasukkan dalam tabung yang mirip tabung reaksi, tapi ukuran besar. Ya, ukuran besar. Nanti setelah ini di sini di digest katanya, dan dicerna itu dimasukkan ke alat ini, steamnya akan keluar dari sini, ada pipa-pipanya itu, steamnya akan masuk ke dalam sini, sehingga nitrogennya lepas. Habis itu nitrogennya diambil, ya, diambil, ditampung di suatu Erlenmeyer, kemudian dititrasi. Ya, jadi nitrogennya yang dihitung berapa banyak yang berhasil diambil nitrogennya. Nah, mungkin kalian lihat di sini, ternyata proteinnya itu bukan kita uji proteinnya, tapi kita ambil salah satu unsur pembentuk protein tadi, yaitu nitrogennya. Habis itu nitrogennya ini kita ekuivalenkan dengan suatu asam amino tertentu. Nah, itulah dia nanti kata proteinnya. Ya. Nah, mungkin kalian tahu misalnya apa kelemahan cara seperti ini? Ini secara kuantitatif ya, tidak kualitatif. Misalnya kalau kualitatif itu misalnya, oh ini zat ini ada kadar gula, ada gulanya, maka kita pakai larutan apa, maka dia berubah warna. Itu uji secara kualitatif. Betul ada zat ini sehingga warnanya berubah. Tapi yang kuantitatif ini, nitrogennya yang diambil. Apa kelemahan dari cara seperti ini? Nah, Ibu cerita lah ya. Bertahun-tahun yang lalu, waktu itu Ibu baru
Mungkin baru pertama kali mengajar pangannya, baru-baru itu. Waktu itu banyak anak bayi, anak baby ya, kena penyakit ginjal, ya, sakit semua, terus ada yang sempat meninggal. Jadi ternyata apa yang terjadi? Susu yang dikonsumsi anak bayi itu mengandung plastik melamin, ya, mengandung plastik melamin. Kenapa bisa seperti itu? Karena melamin itu kan produk samping dari pembuatan urea. Ya, ada juga dari situ. Uret itu, atau memang sengaja dibuat itu melamin itu, dia plastik yang tersusun dari CH. Ada N-nya, nitrogen. Ingat tadi yang Ibu sebutkan, kaldal ini yang diambil adalah nitrogennya. Jadi kalau misalnya susu bubuk itu dianalisa dengan cara kaldal, oh proteinnya tinggi katanya, karena kadar nitrogennya sekian-sekian. Ya, dikonversi menjadi, padahal wujud aslinya adalah plastik. Nah, jadi ketika dikonsumsi anak bayi yang masih kecil-kecil, baru lahir ke dunia ini, sakitlah anak-anak itu. Sampai puluh ribu anak yang kena di dunia ini. Di Indonesia ada. Jadi pabrik yang membuatnya itu akhirnya manajernya itu dihukum mati. Ya, dihukum mati. Nah, anak-anak itu kalau yang udah kena penyakit itu mana sembuh lagi. Ya, seperti itu. Jadi kita itu sebagai orang teknik kimia, nanti kemungkinan besar kita kerja di pabrik komersial itu yang memproduksi banyak produk, mungkin yang dikonsumsi atau ya dipakai aja. Tapi kalau yang dikonsumsi itu jangan sampai kita tidak bermoral seperti itu. Jangan gara-gara kita mau untung, terus kita menewaskan generasi muda kita. Ya, jangan buat seperti itu. Ketika kita melakukan sesuatu itu ya yang tidak baik, pikirkanlah seandainya korbannya itu adalah anakku, seandainya korbannya itu adalah saudaraku, seandainya korbannya adalah familiku, bagaimana? Ya, jadi janganlah berbuat seperti itu. Jangan mau untungnya ya, karena susunya itu begitu dites, wah kadar proteinnya tinggi sekali. Tapi ternyata dia bukan protein, tapi dia plastik. Ya, ini selalu Ibu ingatkan. Tiap tahun Ibu mengajar mata kuliah ini selalu Ibu ingatkan. Ya, sebagai sesama manusia, kewajiban Ibu untuk menerangkan, dan mudah-mudahan anak-anak ikuti. Suatu hari kalian menjadi orang-orang hebat, terjun dalam dunia industri makanan, terus janganlah gara-gara mau untung besar terus membahayakan nyawa orang. Ya, dunia ini bukan kita penciptanya, ada penciptanya. Ya, apa-apa yang kita buat itu harus kita bertanggungjawabkan. Nah, itu pesan sponsor ya. Sponsor. Makanya nanti kita mata kuliah itu tadi yang Ibu tunjukkan materinya, Ibu akan tambahkan satu tentang sertifikat halal, ya, tentang sertifikat halal. Walaupun mungkin bagi yang beragama Islam nggak penting, tapi di Indonesia ini penganut agama Islam kan cukup banyak. Kalau kita mau menghasilkan produk yang digunakan oleh umat Islam, pastilah kita menghasilkan produk yang bisa dipakai oleh mereka. Atau kecuali kita memang eksklusif, saya mau menjual arak atau tua yang hebat sekali gitu untuk konsumsi yang bukan Islam, boleh. Itu pasti tidak akan dapat sertifikat halal gitu. Tapi ya untuk kalangan tertentu gitu, kalangan tertentu ya silakan ya. Nah, orang umat Islam hati-hati, jangan sembarangan makan minum, jangan sembarangan makan minum. Ya, mungkin kalian pernah dengar cerita ini, Ibu suka cerita, nggak apa-apa lah. Ini untuk menambah. Jadi ada seorang tukang ibadah namanya, ya istilahnya si Abid, si Abid namanya kan.
Jadi dia digoda sama setan. Setan itu tanya, ayo kasih kamu sesuatu. Asalkan kamu mau, pilihannya ada 3. Mabuk, minum alkohol kan. Satu lagi membunuh, yang satu lagi berzina. Ini si Abidnya ini laki-laki. Terus dia pikir-pikir. Karena dia selama ini beribadah, terus dia pikir dosa yang paling ringan itu kan mabuk aja. Mabuk aja kan tidak mencelakakan orang. Jadi minumlah dia. Ya, termakan dia godaan si iblis itu. Udah minum, mabuk. Udah mabuk apa? Berzina. Habis itu si perempuan tuh hamil. Waduh, malu dia. Dibunuhnya. Lengkaplah dosanya. Ya, jadi sebenarnya janganlah minum, jangan mabuk. Itu lebih besar. Gak bergunanya. Ya walaupun begitu, tapi sebenarnya kawan ibu ya. Kawan ibu kan ada yang Kristen banyak ya, banyak kawan ibu. Jadi suatu kali waktu ibu pergi training ke mana, ibu jumpa dengan teman ibu yang orang Kristen ya, dia dari Untan kalau nggak salah. Namanya Pak Johannes. Jadi dia cerita, sebenarnya dalam Alkitab itu dibilang nggak boleh minum, nggak boleh mabuk. Cuma kami nggak tahan katanya. Saya nggak tahan, saya mabuk juga katanya. Nah, seperti itu. Jadi semua agama sebenarnya larangannya sama. Cuma tergantung sekarang kita taat apa tidak gitu. Ya, nah itu. Seperti itulah. Ini ceringan. Ibu tidak masuk apa ya, mendakwa gitu. Tapi ya udah, yang baik-baik ibu cerita. Karena kalian anak-anak ibu. Ibu berharap kalian suatu hari menjadi orang yang hebat gitu. Ya, orang yang berhasil. Jadi yang baik-baik yang ibu ceritakan supaya bisa diambil sebagai contoh teladan nanti. Oke, kita lanjut kuliah kita yang tadi ya. Jadi salah satu tugasnya itu nanti adalah menjelaskan apa ya? Bagaimana analisis proximat untuk protein. Jadi anak-anak harus cari di internet ya. Sebenarnya udah ibu download, cuma ibu nggak tunjukkan bagaimana menganalisa dengan metode Keltal untuk si protein. Kemudian juga ada karbohidrat untuk itu apa namanya? Ini untuk lemaknya ya, ekstraksi. Nah ini cara Soklat. Ekstraksi itu kan ada bermacam-macamnya. Belakangan ini yang suka dilakukan anak-anak waktu penelitian itu adalah ekstraksi dengan berbantukan si microwave katanya. MAI ya, microwave assisted extraction katanya. Ini banyak yang tertarik. Termasuk bimbingan ibu. Katanya dia mau ekstraksi pakai microwave gitu ya. Seperti itulah. Jadi kalau yang ini namanya Soklat alatnya. Jadi ini suatu labu bulat. Kemudian sampel yang mau kita ekstraksi itu, ini kan sebenarnya licin ya, karena bahannya kan padat. Nah, supaya ekstraksinya itu lebih gampang, yang diambil itu lebih mudah keluar dari sampelnya, maka dia harus dihancurkan ya, supaya dia nggak berserak-serak, terbawa oleh cairannya, maka kita bungkus dia dengan kertas saring. Kita taruh dia di sini ya. Ini alatnya seperti suatu cangkil yang ada pegangannya, ya. Tapi pegangannya ini tembus ke sini, ke alat ini, ke leher sini. Jadi waktu kita panaskan, waktu kita ekstraksi, pelarutnya itu pelarut yang kita pilih titik didihnya rendah, ya seperti ether yang di bawah 100 derajat. Dia akan menguap, ethernya menguap naik ke atas. Di atas ini ada kondensor, ya, reflux kondensor. Nah, di sini akan dialirkan air pendingin sehingga pelarut tadi mengembun. Mengembun dia akan menetes turun ke sini. Turun ke sini dia membasahi sampel yang kita bungkus tadi. Sampai dia misalnya penuh. Sampai penuh sampai ke batas kupingnya sidik. Yang ada pipanya turun ke bawah. Begitu sampai ke sini, maka cairannya akan terjun bebas ya. Pakai apa namanya, katanya ada gaya sifonnya di sini. Cairan semua ikut turun ke bawah. Tapi sekarang si pelarutnya bukan sendiri lagi turun,
udah ada korbannya. Siapa? Lemak tadi yang sudah terekstraksi. Ya, lemaknya ikut turun bersama dengan si pelarut. Nah, karena pelarut mempunyai titik didih yang lebih rendah, kemudian minyak itu titik didihnya cukup tinggi, maka yang menguap di sini adalah pelarutnya. Lemak tidak. Ya. Nah, mungkin bisa kalian pikirkan, wah kalau begitu berarti pelarutnya naik turun. Pelarutnya sedikit aja udah cukup. Ya, karena pelarutnya naik ke atas yang mengekstraksi dia. Yang pelarutnya naik ke atas, pelarut yang bersih, yang kandungan minyaknya sangat-sangat sedikit. Kecuali minyaknya terbawa gitu sedikit ya. Terbawa dia, entrainment gitu. Terbawa dia. Maka yang sini pelarut aja. Turun ya ke bawah. Pokoknya naik turun dia angkat barang. Naik ke atas, angkat si lemak bawa turun. Habis itu dia sendiri naik lagi. Naik lagi dia tengok, oh masih ada lemak, dia bawa turun lagi gitu. Naik turun gitu ya. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa menghemat jumlah pelarut. Bandingkan dengan yang maserasi. Maserasi itu adalah sampelnya dikasih pelarut, terus dibiarkan. Dibiarkan kalau seperti ini kan suatu hari dia akan, sampai suatu saat dia akan jenuh. Kalau sudah jenuh misalnya, si ini pelarutnya tidak bisa lagi gitu. Tidak bisa lagi melarutkan si solut tadi. Maka berhentilah dia setelah tercapai kesetimbangan. Jadi kalau maserasi itu jumlah pelarut yang diperlukan itu lebih banyak. Ya, karena dia kontak langsung terus bersama-sama dengan si solut terus. Kalau ini tidak, yang naik itu hanya si pelarut aja. Ya, nah itu metode untuk ekstraksi untuk leaching. Sampai di sini ada pertanyaan. Ya, jadi topik kedua tadi mahasiswa kita yang penghuni kelas ini tetap cuma 19 orang, bersama dengan ibu cuma 20. Jadi ibu bagi menjadi 5 grup. 5 grup ya. Jadi topiknya yang pertama tadi Kaldal ya, metode Kaldal bagaimana menganalisa kandungan protein dalam pangan dengan metode Kaldal. Kaldal tulisannya seperti ini. KJLDAHL Kaldal bacanya ya. Kemudian ini ekstraksi dengan cara soklet, menggunakan soklet. Yang terakhir, yang nomor 3 adalah seratnya. Ya, seratnya. Jadi untuk serat, misalnya sampel 1 gram, kita timbang, masukkan dalam suatu alat yang namanya crucible. Crucible itu dia dulu ya, waktu kebetulan ibu dulu, bagian ibu waktu ibu kerja di pabrik, kerjaan ibu adalah menganalisa kadar serat dalam pangan ya, sama protein tadi. Jadi ini alatnya itu seperti terbuat dari kaca gitu ya, atau plastik perspek gitu ya, yang transparan. Di dalamnya itu, di dasarnya itu ada saringan, seperti saringan gitu ya, berlobang-lobang ya. Jadi sampel kita itu taruh di dalamnya sini. Bawahnya itu adalah saringan tadi. Kemudian dimasukkan ke alat seperti ini ya, dia taruh di bawah. Taruh di bawah crucible-nya tadi. Di atasnya adalah pipa yang seukuran dengan crucible tadi. Dia akan sambung gitu. Jadi nggak bocor. Terus kita isi ke dalamnya larutan NaOH atau larutan asam sulfat 1,25% sekitar itu. Kita rebus didihkan selama berapa puluh menit ya. Setelah itu kita keluarkan hasil masaknya itu, larutan pemasaknya. Udah itu kita siram dia, bilas dengan Aquades ya, pakai air kita bilas. Udah bilas, kita sambung lagi dengan, kalau tadi misalnya pertama sekali NaOH, maka yang kedua adalah pakai asam sulfat. Konsentrasinya lebih kurang sama 1,sekian%. Direbus lagi sekian puluh menit. Ya. Akhirnya dia tinggal serat-serat halus yang tidak hancur. Ya. Serat-serat halus ini tidak hancur. Nanti kita bilas lagi. Udah itu kita keringkan dalam oven. Keringkan dalam oven, kita timbang berapa beratnya. Nah, itulah seratnya. Nah, ini seperti itu. Jadi
Nah, ini crude fiber procedure according to the Wendy method. Jadi tugas judul ketiga ini adalah metode Wendy untuk menganalisis kadar serat dalam pangan. Ya, udah tiga judul yang Ibu berikan. Keempat dan kelima adalah tentang makanan ringan atau apa saja yang tidak ada komposisinya. Ya, jadi artinya yang kalian beli misalnya yang di kaki lima yang dijual abang-abang gitu. Atau kalian sate bakso apa gitu. Ya. Terus kalian pelajari baksonya itu, searching aja di internet atau di mana, atau kalian wawancara si abang-abang itu, abang-abang bakso ini baksonya terbuat dari apa bang? Tapi kalau dia bilang, oh saya cuma menjual, nggak tahu buatnya macam mana, ya apa boleh buat, cari lagi siapa yang buat tuh, ya kandungannya apa saja, terus kalian pelajari, kalian tulislah tugasnya itu ya, yang untuk topik ini kalian foto makanannya, terus kandungannya terbuat dari bahan apa saja. Cara membuatnya tidak perlu, karena kita masih tahap cari barang asalnya apa gitu ya. Misalnya, oh terbuat dari tepung ini dicampur nih pakai esen katanya bakso sapi, ternyata bukan bakso sapi, itu cuma tepung terigu dicampur tepung kanji sedikit, habis itu dikasih esen rasa-rasa bakso ya, racik, bumbu racik gitu, dikasih micin sedikit itu, MSG dikasih apalagi, terus dibikin adonan, jadilah bulat-bulat, terus kita bilang, oh bakso, padahal dikasihlah tapu warna apa yang mirip-mirip gitu. Udah itu sausnya terbuat dari apa? Katanya saus tomat, ternyata bukan saus tomat, saus pepaya katanya. Wah, besok-besok anak-anak tidak ada yang berani makan lagi. Ya, jadi kita jangan sembarangan makan. Makanan itu menjadi bagian dari tubuh kita. Ingat ya, apa yang kita makan tuh akan membentuk tubuh kita. Ya, pilihlah makanan yang baik. Oke, seperti itu. Jadi ada 5 judul yang Ibu berikan. Jadi tentu saja yang 4-5 itu tidak boleh sama. Boleh misalnya yang satu lagi adalah minuman. Ya, minumannya. Boleh kalian pelajari ya, dia terbuat dari apa saja. Caranya nggak usah. Caranya nanti dilanjutkan untuk CP2 gitu. Ya. Nah, ini analisa kadar air. Analisa kadar air kalau di pabrik itu ya, ini misalnya, ini alatnya ya, misalnya yang kita analisa adalah kadar air dalam lemak dan minyak ya, dan minyak. Biasanya pangan itu kan juga ada minyaknya. Kalau kamu bikin Indomie misalnya mie instan itu kan ada juga minyak gorengnya ya, untuk menggoreng minyaknya setelah dicetak, dibikin keriting-keriting lipat gitu, itu digoreng lagi. Ya, udah digoreng, didinginkan gitu, baru masuk ke dalam kemasan. Jadi tetap ada pakai minyak. Nah, ini minyaknya nggak boleh banyak air. Kalau banyak air nanti airnya bisa menghidrolisis lemak, nanti lemaknya gampang kok tinggi rusak. Ya, jadi ini dipanaskan, airnya akan menguap. Air menguap naik ke atas sini. Jadi ini ada pendinginnya, kondensor ya. Ada kondensornya. Terus diembunkanlah uap air tadi. Uap airnya setelah mengembun akan netes turun ke bawah. Turun ya. Ya. Kan cairan itu turunnya lurus ya, atau ikut tempat dia ya. Nah, kalau bolong seperti ini dia akan lurus ke bawah. Tertampunglah di kapilernya. Ya, suatu pipa kecil gitu. Ya, jadi dari situ kita tahu, oh sekian banyak cc. Pasti ada ukurannya. Jadi kalau segini artinya berapa cc gitu. Nah, dari sinilah kita tahu kadar
air dalam minyak tadi. Ya, tentu saja minyaknya itu misalnya 1 liter harus paskan, atau 100 gram itu, berapa ratus gram itu harus tahu, harus ditimbang. Seperti itulah cara menguji kadar air. Kalau untuk mineral, abu, biasanya abu itu kandungannya mineral, kalsium lah, fosfor lah, ya unsur-unsur seperti itu. Ini dimasukkan ke furnace yang disebut mereknya Maffer furnace ya. Di lab kita ada. Ya, jadi dibakar suhu sampai 600-700-an sekian lama, terus dia menjadi abu. Nah, itulah dia mineralnya. Sedangkan karbohidrat, nah kalau misalnya ada 1 gram sampel, setelah kita uji proteinnya, oh proteinnya 10%, lemaknya 20% katanya. Udah 30 ya. Sisanya, oh airnya sekian, mineralnya sekian, karbohidrat berapa? Selisihnya. Ya, jadi dari 1 gram dikurang, terakhir itulah dia karbohidratnya. Ya, seperti itu. Nah, tadi komposisi proksima itu kenapa penting? Ya, kalau ibu tanya misalnya, Avania kalau beli makanan itu ada nggak lihat kandungannya apa gitu, lihat kemasannya. Wah, ini rata-rata sudah nyambung, udah join, habis itu bubuk, dia pergi jalan-jalan, pergi dulu shopping ada ke tetangga sebelah, ke Indomaret sebelah. Ya sekarang kan 10 rumah ada 1 Indomaret, 10 rumah ada 1 Indomaret. Jalan-jalan ke sebelah dia. Oh, ini siapa nih yang tiba-tiba muncul? Bolehlah jawab. Cewek. Oh, ini nggak muncul. Febri. 1960. Febri, ada nggak? Kalau beli makanan ada tengok-tengok apa kandungannya? Ada, Bu. Kenapa? Kenapa mau lihat-lihat? Ada mau melihat dan lemaknya kayak gitu, Bu. Oh ya. Nah, apa-apa, nggak usah malu. Kadang-kadang kan ingin tahu. Rasa ingin tahu itu yang membuat kita pandai. Itu. Ya, anak-anak kecil, balita itu kan, kalau rasa ingin tahunya besar, dia akan pandai, semua ditanyanya. Ya, kita harus punya rasa ingin tahu itu harus dipelihara. Ya, jangan dibiarkan aduh malu bertanya. Nggak apa-apa, malu sekarang nggak tahu, lebih baik selamanya nggak tahu, atau malu sekarang nanti udah tahu. Ya, tanya aja gitu. Kalau nggak tahu ya, nggak apa-apa. Orang ketawalah situ kan sebentar aja gitu. Ya, kita juga kalau orang tuh merasa senang gara-gara kita kan kita bahagia juga. Wah, bisa membuat orang ketawa gitu ya. Jadi ya tentu saja kalau ibu makan, ibu mau lihat kandungannya apa misalnya. Kalau ibu udah gemuk kali, waduh, ini makanan ibu nggak boleh lagi banyak mengandung lemak. Perut ibu udah buncit nih, lemak semua bertumpuk di situ. Nggak boleh makan lemak. Jadi ibu lihat dulu kemasannya. Ada lemaknya nggak? Oh, ada lemak. Nggak mau, nggak jadi beli. Nah, seperti itu. Untuk konsumen kan kita perlu untuk mengatur konsumsi kita. Apa aja yang kita makan. Ya. Kalau untuk pabrik itu keperluannya supaya dia bisa merancang, mendesain prosesnya. Ya, mendesain prosesnya. Alat apa yang dia butuhkan. Setelah ini ternyata kadar airnya masih tinggi, maka dia perlu setelah dianalisa, kandungannya sekian. Ini harus dihilangkan dulu misalnya. Kadar airnya terlalu tinggi, nanti bisa menyebabkan nggak bisa disimpan gitu. Ya, karena mikroba itu makhluk hidup. Supaya dia hidup, dia perlu air. Kalau airnya terlalu banyak, ya bersenang-senanglah si mikrobanya itu hidup makmur dia, berkembang biak, rusaklah makanan kita. Ya, jadi harus dikeringkan. Nah, rata-rata pangan seperti itu. Dia kalau pabrik pangan itu misalnya ketika bahan bakunya masuk harus dianalisa. Ya, supaya kita bisa mencampur komposisinya.
ini harus sekian banyak, sehingga kita menghasilkan produk yang sekian kadarnya. Ya kan? Coba deh Ibu tanya misalnya, kalau kalian mau bikin biskuit misalnya, yang rasanya seperti ini, manisnya sekian. Dari tepung ada nggak gulanya? Tepung, oh nggak ada. Tapi kalau dipanas-panaskan hidrolisis mungkin dia menjadi gula, bisa berubah. Habis itu memang ada dikasih gula. Kemudian dikasih coklat lagi supaya roti rasa coklat katanya. Coklatnya itu yang coklat hitam atau coklat apa? Oh, ada gulanya. Kalau gitu kita harus hitung kandungan masing-masing zat di masing-masing bahan baku itu berapa. Sehingga setelah kita jumlahkan, kita menghasilkan produk dengan kadar gula yang tertentu. Ingat dulu kita belajar di neraca massa, yang rumus apa itu persamaan linear berapa biji? AX tambah BX, BY tambah C, Y sama sekian. Ada beberapa persamaan sehingga kita dapat untuk campuran ini X-nya sekian, Y-nya sekian, Z-nya sekian. Seperti itu. Ya. Setelah dicampur, kadarnya sekian. Jadi harus bisa hitung. Itu pakai neraca massa kan, pakai persamaan linear itu. Ya, jadi penting sekali kita mempelajari neraca massa itu. Kita bisa menyusun persamaannya. Nah, Ibu cerita dulu. Ibu walaupun melamar jadi dosen, Ibu kerja juga di pabrik waktu itu. Ceritanya Jumat, Sabtu Ibu baru ngajar. Waktu itu Sabtu masih boleh kuliah kan. Senin sampai Jumat Ibu kerja di pabrik. Jadi kerja Ibu bagian apa? Di lab analisis ya. Jadi analis. Jadi ya seperti tadi Ibu katakan, kerja Ibu untuk menganalisis kadar protein, kadar serat tadi. Habis itu ada yang lain lagi, racun-racun aflatoksin, macam-macam. Setelah itu Ibu naik pangkat baru Ibu nggak buat itu, nggak analisis protein. Kenapa? Ibu takut sekali sebenarnya analisis protein. Dia pakai pakai steam gitu. Kadang-kadang dia jadi vakum, cairannya disedot ke dalam. Itu yang menakutkan Ibu, bisa terbakar. Seperti itu. Setelah Ibu naik pangkat, nggak situ lagi, Ibu senangnya setengah mati. Senang. Ya, jadi cerita waktu itu, bahan baku masuk, pabrik yang tempat Ibu kerja itu pabrik pakan ternak. Bahan bakunya apa? Misalnya dedak padi, jagung. Itu harus dianalisa, kadar air berapa, kadar serat. Kemudian proteinnya, kadar karbohidrat. Seperti itu dianalisa, lemaknya berapa. Jadi kalau jauh berbeda, itu kan 1 minggu sekali, di akhir minggu, kita harus buat laporan kirim ke Jakarta. Kandungan dari tiap bahan baku. Nanti orang Jakarta itu di pusat sana, itu akan membuat resep. Nah, kirim ke bagian produksi resepnya itu. Nah, artinya resepnya itu adalah misalnya kalau bahan bakunya dari dedak padi, jagung, kemudian ada tepung tulang, ada kacang kedelai, kulit kacang kedelai dicampur, maka dia harus bisa misalnya dari 100 kg produk, kulit kacang kedelainya harus berapa kilo, dedak padi berapa kilo, jagung berapa kilo, sehingga hasil campurannya kadar proteinnya sekian, seperti itu. Jadi resepnya itu dari Jakarta gitu, bukan dari orang Medannya itu cuma jadi pekerja gitu, ya. Jadi waktu Ibu jadi analis itu, Ibu pun tidak boleh tahu resepnya gitu. Ya seperti itulah, perlu dianalisa. Ya, waktu kita tinggal 2 menit. Ada pertanyaan? Tadi Ibu sudah memberikan contoh ya. Jadi ini nanti bisa dibaca-baca sendiri. Ya, makronutrien, mikronutrien. Jadi tadi setelah Ibu terangkan tugasnya, jadi tugas 45 itu harus tulis secara lengkap, ada fotonya, kemudian gambar bahan bakunya apa, kandungannya apa, manfaatnya apa. Coba, kalau protein apa kegunaannya untuk tubuh? Harus tahu ya.
Nah, jadi di tugasnya itu harus tulis dengan lengkap apa kandungan dari makanan itu. Misalnya tadi sate bakso. Nah, baksonya terbuat dari tepung ini. Habis itu apa kegunaan tepungnya? Tepungnya itu mengandung apa? Nah, harus tulis ya. Jadi biar tahu dulu. Nah, lain kali nanti kita makan harus hati-hati, nggak sembarangan makan lagi. Teringat, waduh kandungannya rupanya itu katanya. Ya, sama seperti dulu waktu ibu kerja waktu ibu masih S1 praktikum mikrobiologi, waktu itu masih di pertanian praktikumnya ya. Jadi dibilang sama asistennya, biar tahu kalian pikir kalian makan itu saus tomat, saus pepaya busuk itu katanya. Dibuat dari pepaya busuk. Teriak-teriaknya menakutkan gitu ya. Ya seperti itulah. Jadi pepaya yang sudah matang difermentasi. Jadilah saus seperti saus. Karena kan dia produksi dari karbohidratnya kan bisa difermentasi sehingga berubah menjadi gula, dilanjutkan lagi menjadi asam laktat, ada asam-asamnya gitu. Seperti saus gitu. Ya. Begitulah. Ada pertanyaan? Jadi Ibu sampai di sini saja, pas jam 10.30. Ada kendala dengan absennya? Tidak ada ya? Oke. Jadi kalau ada apa-apa silakan lapor ke Ibu. Kalau malu, boleh lewat komtingnya. Dan Ibu nggak tahu ini apakah nanti orangnya peserta dari kuliah ini tetap sebanyak ini atau bertambah atau berkurang. Kalau berkurang terus mungkin kita cuma perlu satu kelas saja ya. Oke. Sampai jumpa minggu depan ya. Nah, kalau misalnya nanti tinggal satu kelas setelah PKRS ya, ada yang misalnya nyesal kenapa harus ambil pangan, bosan tengok ibu itu. Ini kayaknya ibu rata-rata murid ibu dah. Tapi kalau si Adi waktu termo pemisahan enggak, Adi Melintang, ibu ingat, Karisma murid ibu juga. Kemarin tak ikut kuliah apa yang terpilih dia sebenarnya presenter terbaik kedua kalau nggak salah. Si Karisma Eli David. Ini banyak yang ibu tahu namanya. Orangnya enggak. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. UN dulu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu.